Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Afwan ya, terputus. Ini rekamannya emang kayak gitu, kadang kalau enggak itu terputus. Kemudian Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Warokoh bin Naufal, anak pamannya Khadijah. Khadijah punya paman, pamannya punya anak, namanya ini Warokoh. Warokoh ini seorang Nasrani, dan dia menulis buku Injil atau buku dengan bahasa Ibrani yang sama plek dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Warokoh ini masih dalam ahli agama Nasrani yang masih dalam agama yang lurus, agama yang hanif. Artinya agama yang hanif itu artinya murni. Agama yang murni yang dulu turun kepada Nabi Isa. Maka Warokoh bin Naufal ini dia seorang yang sudah tua dan kondisinya pada saat itu juga buta. Maka Khadijah menghampiri Warokoh serta berkata, "Dengarkanlah wahai pamanku, wahai anak pamanku, dengarkanlah saudaramu, anak dari saudaramu ini. Ada apa wahai Khadijah?" Kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang beliau lihat. Kemudian Warokoh mengatakan, "Ini adalah namus, itu adalah namus." Artinya itu adalah wahyu, atau itu adalah malaikat Jibril yang diturunkan Allah kepada Musa. Itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andai saja aku masih muda pada saat itu, andai saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Mendengar kata-kata tersebut, Khadijah atau Rasulullah SAW kaget. "Apakah kaumku akan mengusirku?" Kemudian Warokoh melanjutkannya, bahasanya dia mengatakan, "Benar, na'am, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Andai kata aku masih hidup, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Dan Warokoh pun selang beberapa minggu beliau meninggal dunia. Warokoh bin Naufal. Itu yang awal mula dari masa turunnya wahyu. Beberapa pelajaran yang diambil dari pembahasan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hikmahnya untuk menjadikan Nabi SAW sebagai seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasul nggak bisa membaca dan menulis, tapi balaghah sastra dari dari Al-Quran ini tidak bisa ditandingi oleh orang-orang pada saat zaman itu, yang pada saat itu semuanya mereka pandai bersyair, mempunyai ilmu bahasa yang sangat tinggi, tapi tidak bisa menyaingi ilmu bahasa yang ada dalam Al-Quran, yang itu dibacakan oleh Muhammad al-Ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka Al-Quran ini adalah benar-benar kalamullah, benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin bisa mengarang hal yang seindah itu. Yang kedua, perbuatan Khadijah terhadap hal yang telah dialami Nabi menunjukkan kematangan akalnya. Udah dewasa, baik budi pekertinya. Yang ketiga, pujian Khadijah kepada Nabi terhadap akhlak beliau menghiburnya, menunjukkan pentingnya akhlak dan pengaruhnya yang sangat besar. Akhlak itu penting. Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, Allah sudah mendidik Nabi Muhammad, mempersiapkan beliau dengan akhlak yang paling mulia, dengan ketinggian akhlak yang sangat tinggi. Baru Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau ilmu, yaitu berupa wahyu, untuk disampaikan kepada umat. Sebelumnya akhlak beliau sudah sangat bagus, orang yang paling bagus akhlaknya. Meskipun begitu, banyak juga yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya al-akhlak itu lebih dahulu, lebih diutamakan daripada ilmu. Para ulama salaf dahulu, mereka belajar akhlak dulu, mereka belajar adab dulu, baru belajar ilmu.
Kalau kita sekarang kan kebalik, kita belajar ilmu dulu, oke, akhlaknya buruk, maka ini malah menjadi bumerang bagi Islam. Karena apa? Karena orang-orang yang membawa ilmu itu tidak mempunyai akhlak. Bagaimana dia akan mendakwahkan kepada masyarakat apabila orang tersebut akhlaknya nggak bagus? Nah, maka bagusnya lagi, baik akhlaknya, bagus ilmunya. Nah, itu mumtaz. Akhlak-akhlak yang di masyarakat yang seharusnya antum semuanya harus praktekkan. Karena antum sekarang adalah seorang santri, ya, seorang yang mempunyai ilmu, seorang yang dianggap mempunyai ilmu karena belajar ilmu agama. Seharusnya akhlaknya lebih bagus daripada orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah umum yang tidak belajar ilmu agama. Nah, akhlak yang bagus, akhlak terhadap bapak ibu, akhlak terhadap tetangga. Kalau ada orang di jalan disapa, assalamualaikum, permisi pak, permisi bu, waalaikumsalam. Entah kamu kenal entah nggak kenal, apabila kamu lewat, umpamanya kamu mau ke masjid, ada ibu-ibu di situ belanja, lagi belanja, kamu nggak kenal itu ibu-ibu kompleks, nggak kenal, karena emang kamu perjalanan menuju masjid, sapa assalamualaikum bu, waalaikumsalam, atau dengan bahasa-bahasa yang lumrah di tempatmu. Kalau di tempat kita, ya di tempat saya mungkin ya monggo bu, gin, ini biasa seperti itu. Itu salah satu akhlak. Tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya dakwah sembunyi-sembunyi ini, saya sedikit menerangkan tentang wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa catat di situ. Wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ada ya. Saya tambahkan sendiri. Dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan tahapan wahyu itu ada beberapa tahap. Yang pertama mimpi yang benar. Nah, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Nah, itu mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mimpi kalau bukan Nabi berarti tidak wahyu. Itu tahapan yang pertama. Bisa jadi wahyu, bisa ada lewat mimpi. Yang kedua, yang kedua adalah bisikan hati yang dibisikkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tanpa Nabi Muhammad melihatnya. Firasat, bisikan hati, hatinya berkata seperti ini, bisikan. Nah, yang ketiga, kemunculan malaikat di hadapan Nabi sebagaimana yang terjadi di Gua Hira. Itu juga menyampaikan wahyu. Kemudian dalam bentuk yang malaikat dalam bentuk yang aslinya maupun malaikat yang menyamar menjadi manusia, itu juga wahyu. Sebagaimana yang ada di hadis Jibril menyamar sebagai seorang manusia. Kemudian yang keempat, tahapan wahyu yang keempat itu salah satunya adalah wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Ini merupakan tanda bahwasanya wahyu tersebut wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar lonceng tersebut, beliau merasa berat, berkeringat bercucuran, kemudian situasi menjadi sangat dingin. Hingga hewan tunggangan beliau tidak berani untuk berdiri, menderum ke tanah. Jika beliau sedang menaikinya. Wahyu tersebut ini pernah datang tatkala beliau berada di atas, beliau bersama Zaid bin Sabit. Itu bunyi lonceng yang keempat. Kemudian yang kelima malaikat datang dan Rasul bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Kemudian yang keenam,
wahyu tersebut tidak dibawakan oleh malaikat Jibril, melainkan Rasulullah SAW yang melihatnya langsung di langit. Yaitu apa? Yaitu wahyu tentang kewajiban sholat ketika peristiwa Mi'raj. Kemudian yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung dengan Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Nah, wahyu semacam ini secara pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Qur'an. Nah, dan Rasulullah SAW juga pernah diajak bicara Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Isra. Nah, aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.